Cil, bocil. Bayang bocil. Jadi duitku apa? Iya iki. Ini arek karen ta. Ale nang beli lima. Awan kula
Nah, cuma itu kurang kelam ya, lepek. Kalau yang rani curang lele tadi. Kalau mana yang mana? Baik sama. Sudah itu. Ya, anak baik sama. Ini buat kemarin gue. Wih, mereka apa sih? Mereka apa? Nah, mereka apa? Tuh, mereka apa? Kalau ya apa? Ada tuh sih mereka gini. Oke lah. Kalau nggak jelas langsung ditanyakan ya. Hari ini kita bicara cuma 28 slide. Bekerja dengan image juggling di HTML. Memasukkan gambar ke HTML. Harusnya kelompok 3 kemarin sudah mempresentasikan ya. Untuk memasukkan gambar, source yang digunakan adalah src atau source sebagai sumber atau lokasi dari gambar. Tag yang digunakan adalah img src sama dengan lokasi gambar. Oke. Ada 3 atribut yang sangat penting harus selalu disertakan dengan elemen img, yaitu alternate, width, and height. Width itu apa? Lebar. Lebar. Height, tingginya. Tinggi. Ya, Ir. ALT atau alternate. Oh, Dewi, ya wis. Alternate ALT adalah sebagai teks alternatif yang ditampilkan oleh browser ketika gambar tidak dapat ditampilkan atau gambarnya tidak ditemukan. Sedangkan width and height adalah ukuran lebar dan tinggi gambar dalam satuan pixel atau px. Tag penulisannya sebagai berikut. img src, lokasi gambar, ALT, alternate-nya, teks alternatifnya diisi apa? Misal gambar yang Anda temukan, gambar yang Anda cari tidak ditemukan. Dengan width lebar sekian, height-nya lebar sekian. Pakai px? Nggak usah, cuman dikasih angka doang. Alignment untuk image ada top, bottom, and middle. Dalam sebuah body halaman, dengan P itu apa? Paragraf. Paragraf. Paragraf berisi sebuah gambar, ini teks ya, dengan image source jpg/bunga.jpg. Ada pertanyaan untuk di sini? Masih belum ada, Pak. Mau saya kelihatan ya?
Iya, Pak. Oke, JPG ini apa yang pertama? Sebelum slash. Lokasi gambar. Lokasi gambar atau folder gambarnya. Oke. Bunga1.jpg itu nama filenya. Hati-hati, ada perbedaan antara JPG dan JPEG. Kalau hasil jepretan kamera SLR, biasanya formatnya ke JPEG. Kualitas gambarnya lebih tinggi. Kalau hasil dari gambar atau hasil dari ekspor dari komputer, formatnya jadi JPG biasa. Ada kompresi file, ada kompresi di folder file gambar tersebut. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Width-nya 103 pixel dengan height-nya 77 pixel. Alignment-nya ada di top. Dilanjut lagi dengan teks, di tengah teks dengan atribut align top. Ganti baris. ALT-nya yang mana, Pak? ALT-nya nggak disertakan, nggak apa-apa. ALT itu nggak wajib disertain, cuman itu adalah sebagai alternatifnya doang. Ketika gambarnya nggak ditemukan. Yang perlu itu source-nya ukurannya berapa. Kalau align-nya nggak disertakan, dia dari mana? Pojok kiri kanan. Pojok Pojok kiri atas. pojok kiri atas. Saya kasih contoh. Oh. Itu apa? Image alignment. Share screen saya kelihatan di Firefox. Kelihatan, Pak. Oke. Yang teks kita buat tadi, source yang kita buat tadi, itu hasilnya yang ini, yang atas. Sebuah gambar di tengah teks dengan atribut align top. Oke. Bisa diperhatikan bedanya. Tiga-tiganya coba diperhatikan. Tiga-tiganya coba diperhatiin. Ini ya, di sini ada ALT gambar tidak ditemukan untuk image source ke 1.
Saya ganti namanya menjadi Bung gitu aja. Kira-kira apa yang terjadi? Ini fungsinya ALT. Bentar ya. Oke, bisa diperhatiin tulisan perbedaannya. Halo. Halo. Sama, Pak. Bisa, Pak. Ya, Bisa. bisa dimengerti, Pak. Ya, Pak. Ya, belum mulai pusing kan ya? Belum. Belum, Pak. Saya. Kok gak enak ya? Notepad plus ini nggak ada. Cek, sebentar ya, saya tak install Notepad plus-plusnya. Itu tadi beda tulisan tapi posisinya sama, Pak. Gimana? Cuma beda bottom, middle, sama top, tapi posisinya sama. Nah, wes perhatiin tulisan posisi teksnya. Oh iya, iya. Ya, 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 paham. posisi teks ada di mana gambar. Ada yang di Ya, atas, di tengah, sama di bawah. yang berubah, yang dieksekusi di sana adalah posisi teksnya. Teksnya gini. Gambar ini gimana jelasinnya? Yang berubah bukan posisi teks ya. Ya penjelasannya. Posisi kalau teksnya sebenarnya bukan ikut di gambar. So, saya nantikan ya. Apa sih ini? Depan. Tes. Oke.
Apa nih? Align top itu kan menyatakan berada di posisi atas ya. Middle itu di posisi tengah. Bottom itu di posisi bawah. Yang bergerak di situ, yang bergerak atau bergeser itu bukan teksnya, tetapi posisi gambarnya menyesuaikan alignment yang atribut alignment yang di input, sehingga seolah-olah teksnya yang bergeser, gambarnya tetap. Bisa dipahami? Teks ini kan nggak ada, teks ini kan nggak ada atribut. Tadi atributnya dia kan ada di dalamnya image source kan, ya. Ada sebuah gambar di bagian atas, cuman di atasnya teks, bukan teks di atas gambar ya. Gambar ini ada di atas atau setara dengan teks. Kalau kalian pernah main-main di Word, ada in front of text, behind of text. Pernah ya? Iya, Pak. Wes gitu. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah bisa lah ya. Nggak terlalu urgent juga kok. Mana MPT-nya? Oke ya, sabar ya. Saya mencari
Ini ya, ini code untuk menghasilkan gambar atau tampilan ini. Nggak ada masalah kayaknya ya. Nggak ada masalah ya. Next. Link. Link. Perhatikan. Halo. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Link kalau digambarin itu seperti ini. Dari halaman 1, kita bisa ke halaman 2, bisa akses halaman 2. Bisa mengakses halaman 3. Dari halaman kita di halaman 2, kita bisa pindah ke halaman 3. Bisa juga langsung ke halaman 1. Begitu seterusnya hingga semua link ini saling berketerkaitan. Awas pindah halaman ya. Berarti pindah page.html-nya. Misal dari halaman 1.html, halaman 2.html, halaman 3.html. Di halaman 3 ada link yang mengarah ke halaman 2 dan halaman 1. Di halaman 1 ada link yang mengarah ke halaman 2 dan halaman 3. Di halaman 2 ada link yang mengarah ke halaman 2 dan halaman 3. Itu cara kerjanya link. Dokumen HTML mempunyai kemampuan untuk memberikan link dari satu teks dan atau gambar menuju ke dokumen atau bagian lain dalam suatu dokumen. Browser web akan menyorot teks atau gambar yang diidentifikasikan sebagai link dengan warna dan atau garis bawah untuk menunjukkan bahwa itu adalah hypertext link. Biasanya warnanya berupa warna Biru. biru. Tag yang digunakan untuk bikin link adalah tag gini aja. A itu tag anchor, bukan ancur ya, anchor. Menggunakan tag atau anchor yang disebut sebagai tag anchor untuk membuat suatu link kepada dokumen lain. Anchor href. Href itu singkatan dari dari sana. Href atau hyperlink reference adalah sumber dari reference atau source yang akan dipanggil oleh sebuah link. Hyperlink reference. Href. Reference itu apa? Reference itu sumber ya. Teks ini link ke web Steamik Edika. Ini cuma teks biasa. Cuman karena diapit oleh tag anchor, dia berubah menjadi link. Kalau teks ini diklik, ngalihnya ke halaman ini.
Oh, saya bisa coret-coret juga ya ternyata ya. Bukan. Link absolute. Link absolute atau membuat link ke web page lain yang yang berada pada website lain di internet. Link absolute berarti link yang mengarahkan ke web di luar dokumen. Ya, linknya ngarahnya ke halaman web di luar dokumen. Itu link absolute. Ditandai dengan teks lengkap atau link lengkap atau URL lengkap http://www. Itu link absolute. Ada lagi link relatif, membuat link dari satu page ke page lainnya pada komputer yang sama. Dapat dilakukan dengan menuliskan langsung nama filenya. Kalau dalam satu folder yang sama, saya punya file biodata.html, berarti ketika biodata ini saya klik, dia bukanya ke filenya biodata.html. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ini saya klik, dia bukanya ke halaman biodata. Oke. Kalau link absolute, kenapa di sini nggak pakai http www? Kenapa harusnya tidak memakai www? Karena masuk dalam satu website, Pak. Itu file, Pak, bukan bukan website, Pak. Sebentar. File ini kan formatnya HTML. Bukanya pakai browser. Kalau di browser berarti kan dia kan termasuk web page. Gimana? Gimana? Ada punya jawaban lain? Karena formatnya HTML. Gimana? Karena? Formatnya HTML saja. Ya terus kenapa? Tadi link ini juga HTML. Oh, sorry. Ini juga linknya, kalau slash ke halaman juga .html nanti. Ini kan indeks. Halaman ini, ya, kalau di file, itu bukan streaming ethical society, tapi index.html loh ya. Untuk kalian nanti bikin halaman web, halaman awal yang dieksekusi itu index.html. Ketika IP-nya nyari
IP yang dipanggil ditampilkan itu yang dipanggil adalah index.html. Nama filenya bukan streamingmediatika.acid, tapi index.html. Terus kenapa di sini nggak pakai http www? Karena itu file, Pak. Jadi bisa diakses offline, Pak. Kalau tadi online, Pak. Harus terus. Kalau NAD harus online, gitu. Ya, Pak. Kalau NAD harus terhubung jaringan. Sedikit kurang tepat. Kalau komputer ini tak hubung jaringan terus filenya di sini, nggak boleh. Nggak bisa, Pak. Karena ada www-nya, Pak. Gitu, Pak. Ini dilihat lagi keterangannya. Dari satu page ke satu page lainnya pada komputer yang sama. Yes. Di komputer yang sama. Jangan bilang file ya, tapi page. Kalau file itu nanti dia manggil gambar juga bisa, file gambar, nggak harus HTML. Href ke bunga.jpg nanti kan juga gambar. Itu file. Nanti hrefnya gambar. Gambar juga bisa dipanggil ke href loh. Ketika biodatanya saya klik, yang muncul gambar. Itu untuk link download biasanya. Itu file. Kalau .html bukan file, tapi web page. Gitu ya. Itu suara siapa dong? Faiko, berisik. Di sini ada pertanyaan. Tadi itu, Pak, yang Apa? saya tanyakan. Hah? Yang saya tanyakan. Yang saya tanyain. Iya, Pak. Tanya apa? Yang bukan, yang nggak ada WW-nya itu. Nah, gini. Kenapa di sini nggak pakai www.biodata, www.http ya? http www. Satu, file ini ada di komputer yang sama. Web page ini ada di komputer yang sama. Ketika saya klik link ini, saya nggak perlu keluar folder yang ada di halaman dokumen HTML. Saya ulangi, http://www itu untuk mengakses halaman yang ada di luar komputer. Di luar komputer yang kita gunakan bikin link. Ya, saya bilang di luar komputer kenapa? Karena di komputer yang sama kita bisa mengakses halaman atau file lain dengan mencantumkan atau memanggil folder yang tepat. Ketika saya di sini misalnya, file ini ada di dalam folder image. Berarti kan depan saya kasih href image/biodata.html. Filenya ini ada di mana? File halamannya pemanggil ada di folder
depan. Ya apa cara bikin ini ya? Misal di sini ada file biodata. Biodata.html ya. Oh enggak, index. Oke. Filenya biodata ini file biodata ini ada di folder dalamnya index. Pada folder image. Baru ada file yang namanya biodata. Berarti di depan harus saya kasih tulisan image/biodata.html. Di sini saya ganti akhirnya. Mouse-nya kelihatan? Mouse-nya kelihatan? Kelihatan. Oke. Halaman indeks itu isinya satu teks biodata doang. Ya. Ketika saya mau manggil biodata.html yang ada di folder image, filenya ada di folder image, saya harus ganti scriptnya image/biodata, bukan bukan http://www, tapi langsung nama folder dan nama page-nya. Ini ceritanya folder ya. Ini ceritanya folder, ini juga ceritanya folder. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke, next ya. Dah, ya apa yang ngapus nih? Oke. Nah, ini dia. Ini apa ini? Ini perbedaannya nih. Ini file yang dipanggil. Image, zip, Zara, JPEG. Ini file. Ini situs. Yang dipanggil adalah situs. Lengkap dengan www.situs. Kalau di komputer yang sama, untuk memanggil file, cukup dikasih foldernya yang tadi saya jelasin. Root atau tempat nyimpan halaman indeks itu ada di root. Ya. Halaman indeks itu ada di root. Ini halaman indeks. Halaman indeks tadi, kalau kita mau ngeklik kontak, itu kenapa ada di root juga? Kenapa kontak ini ada di root juga? Karena satu komputer, Pak. Kenapa? Karena satu komputer, Pak. Nah ini kok ke www situs kita? Ayo. Nah ini kok ke www.situsKita.com kontak/html. Kok nggak langsung root.html? Oke, sorry. Indeksnya situs Nah. kita.com. Nah, situs kita itu adalah indeks.
link ini adalah nama indeksnya. Paham ya? Paham? Halo? Insya Allah paham. Oke. Indeks, halaman index.html itu diakses melalui situs kita.com. Ketika kalian dari luar root ini ngaksesnya situs kita.com, kan masuk ke halaman indeks tuh. Di halaman indeks ada file, ada dua link, ada dua teks link, kontak dan lihat foto. Di sini ada dua indeks link, ada indeks kontak dan indeks kontak sama indeks apa tadi? Apa tadi? Lihat foto ya. Ketika kontak diklik, ya apa sih? Ketika yang ini saya klik, ya, dia larinya ke halaman ini. Ini diklik larinya ke halaman sini kan. Kalau yang teksnya lihat foto saya klik, larinya kemana? Ke Sahara. Cuman melewati beberapa folder. Ada folder image, di dalam folder image ada folder zip. Di halaman ini ada folder image dan halaman folder zip. Paham? Paham lah, ada masalah ya. Berikutnya, Iya, ada Pak. link relatif, link absolut, dan ada link bagian. Link jenis ini digunakan jika dokumennya terlalu panjang. Sehingga apabila kita tampilkan di browser, akan mengharuskan kita melakukan scroll layar berulang kali. Kalian pernah buka Wikipedia? Iya, Pak. Wikipedia menerapkan proses link bagian. Oke. Dilihat. Ini contohnya. Ketika yang bab 3 ini saya klik, halaman ini akan scroll ke bawah. Bab 3 bla 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 bla. Kita nggak pindah bab ya. Sorry, kita nggak pindah halaman. Perhatikan, kita nggak pindah halaman. Kita tetap di halaman link bagian.htm. Cuman scroll atau tampilannya akan merujuk ke bab 3. Sekali lagi, ketika bab 1 ini saya klik, scrollnya akan turun. Halaman ini ada bagian atas. Teks ini ada di bagian atas. Kalau saya klik bab 2, yang bab 2 ada di atas. Bab 2 bla 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 bla. Paham ya? Itu link bagian. Kerjanya gimana?
sebuah paragraf, isi babnya apa ya? Paragrafnya ahref hashtag isi bab 1. 1 titik bab 1 ini teks biasa. Di bawah name ini sama dengan yang ada di name ini sama dengan ini. Oke. Ini yang manggil, ini pemanggil di sini. Ketika ini saya klik, ini link biasa, saya klik manggilnya ke sini. Apa sih berisik banget nih? Saya ulangi. Bagian ini adalah bagian pertama kan? Ya. Ini isi paragraf keduanya. Bukan paragraf sih, baris barunya. Yang ini loh, Rek. Ini loh. Kita bicara yang ini. Kalau isi bab ini kan cuman mukadimah. Linknya yang ini. Linknya yang ini. Cara bikin link ini gimana? Kembali lagi, yang bekerja adalah yang P kedua. Ahref hashtag isi bab 1. Oke, ini merupakan link. Ini kan link nih, jadi link. Cuman ada di folder, dokumen yang sama. Kemana manggilnya? Di bawah ada anchor lagi dengan name isi bab 1. Jadi yang ini manggilnya ke sini. Untuk bab 2-nya gimana? Untuk bab 2-nya gimana? Bab 2-nya sama penerapannya dengan bab 1. Name isi bab 1 memberi nama bagian dalam dokumen. Ahref isi bab 1 mendefinisikan link isi dari bab 1. Jika 1.1 diklik, maka halaman web akan menampilkan bagian isi bab 1. Yang pakai hashtag tadi yang mana? Atas apa bawah? Atas. Atas. Loh ya, wes kan ya. Siapa jawab bawah? Salah, Pak. Gak ada hashtag-nya, Pak. Yang pakai hashtag itu pemanggilnya. Pemanggil name yang ada di dokumen yang sama. Ada pertanyaan untuk di sini? Untuk tampilan tadi, untuk menghilangi garis bawahnya gimana, Pak? Dikasih style atau gimana, Pak? Di atas kan kayaknya sudah ada keterangan deh. Untuk link itu biasanya memang diformat dengan garis bawah. Ini. Kalau dihilang kan nggak bisa ya, Pak? Dan atau garis bawah untuk menunjukkan bahwa itu adalah hypertext. Dihilangkan, saya belum nemu caranya.
Mungkin pakai Saya belum style, Pak. pakai CSS berarti ya. Iya, Pak. Ya itu, saya belum mempelajari lebih lanjut untuk CSS-nya si linknya. Oke, nanti kita pelajarin di belakang. Banyak, like CSS itu kamu bisa memodifikasi dengan simple, nggak one by one. Oke, Pak? Bisa dilanjut? Ini program. Lanjut ya. Membuat link untuk window baru. Tahu window baru? Tahu window baru ya? Window baru itu membuka jendela baru, bukan mereload atau merefresh halaman yang sama, tapi ketika diklik, dia bukanya ke halaman yang baru. Sehingga ada penambahan halaman di browser. Teksnya sama, cuma ada keterangan target underscore blank. Blanknya kemana? Tetap ke http www link ahref-nya. Next, mail to. Mail to digunakan jika kita langsung ber-email. Pernah tahu kan, ketika kalian misal mau ngirim lamaran atau mau bersurat via email, di halaman situsnya menyertakan link, biasanya gambar surat. Atau langsung alamat emailnya. Href-nya berubah, mail to _2 alamat email yang dituju. Ini link, ini teks untuk ke link alamat email. Jika teks info streaming bla 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 ini diklik, maka akan muncul mail klien yang sudah dipasang untuk mengirim email ke mail@streamingmenyadika.ac.id. Mail klien itu apa contohnya? Mail klien itu contohnya apa? Contohnya, astagfirullahaladzim, nggak pernah klik-klik linknya dan emailnya, tak? Pernah, Pak. Terus larinya kemana? Ke email, Pak. Ke email, Iya, yang dibuka apa? Gmail. Email. Langsung lewat browsernya. Aplikasi, Pak. Biasanya Aplikasi apa? mail atau Skype, Pak. Aplikasi mail. Gmail. Iya, Pak, mail. Kalau di HP, Pak. Oh, sorry, tentang HP. Ya. Atau ke Skype. Iya, Pak.
Defaultnya ketika link mail itu diklik, dia akan berlari atau menuju default ya. Pernah tahu Microsoft Outlook? Ini saya bicara komputer ya, bukan di handphone. Oh, iya Pak, pernah Pak. Ya, Microsoft Outlook itu adalah mail client. Jadi ketika ada link yang mau menuju ke email, email send to-nya pasti menuju ke halaman atau alamat email mail@streaming.ac.id. Pengirimnya otomatis namamu ketika kalau kamu sudah join atau memasukkan emailmu. Tinggal ngisi dokumennya apa. Next, image sebagai link. Image dapat kita buat sebagai sebuah link, sehingga kita dapat membuat menu-menu website dengan sebuah image. Ke sebuah image sebagai link ke halaman lain atau alamat website lain. Di sini contohnya, gambar ini, image source ini, ada di folder apa? JPEG. Oke. Dengan ukuran sekian bla 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 bla. Kalau gambarnya ini kan gambar nih. Terus ternyata sebelum gambar ada link. Kalau gambar ini saya klik, dia akan menuju linknya. Kalau yang gambar ini saya klik, dia akan menuju linknya streaming.ac.id. Kalau penulisannya atau struktur teksnya sama, panggil image source dan lain-lain. Nggak perlu ada pemisah juga. Nggak perlu digabung juga href-nya. Kenapa demikian? Kenapa penutup ini dan ini tidak digabungkan? Karena image yang dipanggil ini masih ada di dalam tag penutup anchor-nya. Dibuka oleh anchor, ditutup oleh anchor. Sehingga apapun yang ada di halaman apapun yang ada di dalam tag ini akan merujuk ke href-nya ini. Oke? Jelas? Jelas ya? Iya, Pak. Jelas Iya. lah, masa enggak? Terakhir, image map. Dalam sebuah gambar, dapat dijadikan sebuah link dengan mendimensikan daerah tertentu. Jadi enggak semua gambarnya diklik bisa jadi image, bisa jadi link. April. Tahu bahasa kamu nak bikin co-host ya? Iya Pak. Ya, kalau ada berisik-berisik langsung di-mute. Oke, daerah yang bisa didefinisikan berupa bentuk daerah dan koordinat. Poin daerah berupa satu titik dengan koordinat X dan Y. Poin. Berapa X, berapa Y. Ini titik poinnya. Ya. Rectangle.
daerah berupa persegi panjang dengan koordinat pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Areal ini yang bisa diklik. Di luarnya ini, di luar gambarnya ini, gambarnya nggak bisa dipapain. Daerah berupa persegi panjang dengan koordinat pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Poli, daerah berupa poligon dengan koordinat X, Y untuk setiap titik dari setiap garis. Poligon itu lurus ya? Dengan koordinat X, Y untuk setiap titik. Kalau yang poin itu cuma 1, klik sini aja. Kalau poli, bisa dari sini sampai sini. Ini bisa jadi link. Untuk circle itu kan lingkaran nih. Ini circle ceritanya nih. Ceritanya ya. Saya nggak benar gambar apa. Daerah berupa lingkaran dengan koordinat titik pusat lingkaran X dan Y dan jari-jarinya berapa? Jari-jari itu apa? Lebar lingkaran ya? Setengah lingkaran, Pak. Setengah lingkaran. Ya, jari-jari. Kalau Setengah lingkaran. kalau diameter semuanya. Kalau diameter baru totalnya. Iya. Kok Kalau jari-jari? jari-jari separuh. Daerah berupa lingkaran dengan koordinat titik pusat lingkaran dan jari-jari. Oke, inilah. Apa saya yang salah ngertiin ya? Gini ya. Ini contohnya nih. Klik gambar matahari atau salah satu planet yang terlihat lebih kecil. Tampilan map pertama kali. Ya, ini image. Ini image. Oke. Di sini ada 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Ketika titik A ini saya klik, dia akan buka ke titik D. Akan tampil gambarnya titik D. Ketika yang B tak klik, akan tampil gambarnya nanti di gambar B. Yang C pun juga demikian. Satu gambar ini bisa dibuat menjadi beberapa macam link. Bedanya gimana? Bedanya dengan titik koordinat tadi. Bikinnya gimana? Ini ya. Ada tag map name. Nama mapnya apa? Area setnya tipe apa? Koordinat value-nya berapa? Href-nya kemana? Nama map yang akan dipanggil nanti itu apa? Image use map-nya. Area shape, jenis shape yang digunakan untuk menggambarkan areal, gambar map. Jenis shape-nya default untuk semua image, rectangle untuk area kontak tertentu, polygon untuk garis tadi, circle areal lingkaran tertentu. Nah, ini nih. Aturan untuk menuliskan nilai untuk menentukan koordinat pada image yang berguna sebagai area hyperlink dapat dilihat pada tabel berikut. Ini misalnya gambar yang akan kita pakai link ya. Ya. Clear image. Ini
Ini adalah sebuah gambar, ceritanya ya, ceritanya. Sebuah gambar kotak yang akan kita buat dua link. Link pertama berupa rectangle. Berapa pixel dari kiri, berapa pixel dari atas, dari kanan berapa pixel, dari bawah berapa. Sehingga areal ini aja yang bisa dibuat klik gambarnya. Oke. Jelas? Jelas. Terus, next. Untuk circle, saya ngasih 2 contoh, circle. Circle center ke Y berapa? Tengah, ya. X itu sumbu mendatar ya? Ya, benar ya? X itu sumbu Iya, mendatar Pak. apa vertikal? Mendatar. Y yang Mendatar. vertikal. Center X-nya berapa? Center Y-nya berapa? Radiusnya yang mau dibikin berapa derajat? Nggak usah ngitung yang kanan, tapi dari atas dan dari kiri. Itu untuk ngitung circle. Oke, ada cuplikan teks. Klik gambar matahari atau salah satu planet yang terlihat lebih detail. Image source-nya planet.gif. Ini gambar yang dipanggil ya. Dengan width sekian, height sekian. Alternate-nya planet. Use map-nya hashtag planet map. Oke. Satu, sudah ada use map. Use map. Hashtag planet map. Map name-nya ini use map-nya. Use map-nya ya. Area shape rectangle. Koordinat 0, 0, 82. Dari kanan, 126 dari bawah. Paham? Kurang? Kurang paham? Saya ulangi. Halo. Iya, Pak. Saya ulangin ya. Iya. Sebuah gambar dengan width 145 kali 126. Misalnya ya, misalnya cuma segini gambarnya nih. Terus ada areal shape rectangle dengan koordinat 00, 82. 82 tadi ngitungin dari right X, bottom Y. Ya, ini 0, dari kanan sumbu X, dari bawah sumbu Y. Dari kanan sumbu X-nya 145. Sorry, 82. 82 dari kanan, 126 dari bawah. Wah, penuh berarti. Sini. Dia kan berarti nggak memperhitungkan sumbu dari kiri ya. 00 kan ya dari kiri. Yang bisa diklik adalah areal ini. Paham? Nilai yang ada di sini
nilai yang ada di sini harus lebih kecil sama dengan nilai yang ada di sini. Harus lebih kecil sama dengan nilai yang ada di height maupun width-nya. Coba kita lihat, tadi yang A itu kalau diklik ke sun itu matahari ya. Ketika yang A ini saya klik areal ini 126 dari kanan, dari bawah, 82 dari kanan. 126 dari bawah, tingginya 126, lebarnya 145 harusnya. Ya. 126 dan 146 dari kanan. Oh, 82 ding. 82 dari kanan, dari bottomnya 126. Dari bawah 126, dari kanan 82. Enggak sampai 145 kan? Hanya 82 areal yang bisa diklik. Ketika areal ini diklik, kotak ini, linknya akan mengarah ke sun atau mataharinya. Href sun.htm. Oke. Begitu pula dengan si koordinat, untuk shape circle. 90 dari kiri, 58 dari bawah dengan diameter 3. 90 dari kiri. Oh, sumbu X 90, sumbu Y-nya 58. Sumbu X-nya 90, sumbu Y-nya 58, enggak semua berarti diameternya 3. Kurang lebih seperti itulah. Oke, kurang lebih seperti itu, karena saya juga bukan orang matematik. Nggak usah diributin atau diperkarain lah, nggak apa-apa. Pada HTML5 ada beberapa atribut baru dan ada pula atribut HTML4 yang tidak berlaku di HTML5. Jadi, kalau bikin di HTML5, gimana sih bedanya? Bedanya ketika kita pakai browser. Browsernya support nggak sama link tersebut? Kalau nggak support, berarti browsernya sudah update. Link yang kita pakai pun bisa link yang sudah update. Ini ada tambahan-tambahan baru yang bisa digunakan di HTML5. Area shape, type-nya, dan lain-lain. Ini salah satu contoh. Ada di dalam body ya, ada align center dengan alignment center, gambar host 1 dengan width sekian, height-nya sekian, border 0. Use map yang digunakan adalah map rumah. Map name yang dipanggil adalah map rumah
dengan ID map rumah. Area set pertama rectangle dengan koordinat sekian. Href-nya atap.htm. Alternate-nya atap rumah. Berarti kan ada 2 file. Berapa file? 3 web page dalam satu folder. Indeks, atap, dan dinding. Oke. Ditutup dengan map, ditutup div-nya. Gambarnya cuma satu. Image map. Ketika bagian atap ini saya klik, ini alternate untuk di Internet Explorer. Alternate ini muncul di Internet Explorer. Kalau pakai Mozilla dan Firefox biasanya munculnya, Mozilla dan Chrome biasanya munculnya di bawah. Alternate itu keterangan gambar kan? Atau keterangan alternatif gambarnya. Masih di sini semua kan? Ntar pada tidur lagi. Iya Pak, masih Pak. Ya, masih. Aman Pak, aman. Ketika mouse ini saya lewat di atas rumah, di atap bagian rumah, bagian atap rumah, akan muncul alternate atap rumah. Kalau itu bagian tak klik, saya munculnya pindahnya ke halaman atap.htm. Dari bagian dinding yang mana kira-kira teksnya? Teksnya sekitaran sini. Kita lihatin ya. Ikut tadi image link. Apa sih ini? Mana? Aduh, salah bilang. Atap dipanggil sama dinding. Ya, ini. Oke, bisa diperhatiin di layar kalian, saya sudah punya 2 gambar. Perhatikan mouse-nya. Di area ini nggak ada linknya kan? Area ini pun juga nggak ada. Bagian atap tadi harusnya kan di sini nih. Coba lihat mouse-nya. Mouse-nya berubah ke link. Ya. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Alternate-nya di mana? Alternate muncul ketika di Internet Explorer. Seperti yang tadi saya bilang, alternate di Mozilla itu ada di bawah. Coba lihat di bagian kiri bawah. Di bagian kiri bawah ada
file e-ajar semester 1 atap.html. Oh, sorry, bukan gitu maksudnya. Di Mozilla kayaknya memang nggak nampilin alternate deh. Kita coba buka pakai Internet Explorer ya. Kok nggak keluar juga ya? Apa Internet Explorer update? Oh iya. Internet Explorer saya sudah update sehingga tidak menampilkan alternate-nya. Dibuka di Firefox, Pak. Ini Firefox. Terus munculnya gimana? Nggak tahu, Pak. Waktu kalau ada yang pakai Windows 7, Internet Explorer-nya yang di bawah 11, silakan dicoba teks tadi dan dilihat hasil screenshot-nya. Kalau yang ini dulu saya screenshot sendiri, yang ini dulu ya, tak screenshot dari Internet Explorer di bawah versi 8 kalau nggak salah. Memang untuk browser yang Firefox sama Chrome nggak nampilin juga kayaknya. Mungkin di kodenya, Pak. Ini nggak ada keterangan muncul kok. Harusnya muncul kok. Harusnya muncul kok. Itu saya prakteknya di Internet Explorer-nya ini. Internet Explorer 8. Mestinya muncul. Tapi nggak masalah. Loh, habis. Oke, itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada pertanyaan ya. Materinya nanti saya share di WA Group. Tiga apa? Asmi Auladi ada? Asmi Auladi? Nggak ada. Alif Rahmatullah?
Andik Maulana, Hadir Pak, hadir. Andika, Hadir Pak, hadir. Bagus, Bagus Sahyono, Kau Kasta, Hadir Pak. Dandi Nur Ilham, Dandi Nur Ilham, Hadir Pak. Eko Nur Ainia, Hadir, Pak. Atoni, Hadir Pak. Atoni nggak ada? Hadir, hadir. Hadir Iman, Pak. Hadir. Karisma, Eka, Asifa. Oh, ada Iraning, Irawati, Hadir, Aziza. Pak. Irawati Aziza. Nggak ada. Irawati nggak ada? Pak hadir. Nggak hadir. Ada Pak Irawa. Karisma Eka, Hadir, Pak. Hadir. Kurniawan. Di kampus kamu ya? Kurniawan. Nggak ada. Mas Kurali, Hadir Pak, hadir. Safiuddin, Safiuddin, Hadir. Adam Prastio, Hadir Pak. Fani Ardiansyah, Hadir Pak. Haryanto, Wildani Sidik, Hadir Pak, hadir. Nasrullah, Muzaki Abdillah, Nurul Kawakib, Hadir Pak. Saiful Haq, Garuda Tama, Saiful Haq, Salman Al Farisi, Hadir. Safiul Fikri, Siti Nikmatus Soliha, Hadir Pak. Syafril Kahfi Pradana, Hadir Pak. Zulkifli Hidayatullah, Hadir. Adib Minar Rahman, Hadir, Pak. Aditya Maulana, Hadir. Alisa Yuwanta Maharani, Hadir, Pak. Deni Herdiansyah, Hadir Pak. Ahmad Fauzi. Hadir Pak. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Apa air kok geleng-geleng? Wes ya, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.